Halo semua mahasiswa-mahasiswi UT yang saya banggakan. Selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan tutorial online mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Adapun materi hari ini adalah asuransi, dana pensiun, dan pegadaian. Adapun tinjauan mata kuliah dapat dibaca sebagaimana yang telah dilampirkan. Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa dapat menjelaskan yang pertama, lembaga keuangan asuransi, yang kedua, lembaga keuangan dana pensiun, yang ketiga, lembaga keuangan pegadaian. Konsep-konsep dasar, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246, suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tak tentu. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, di mana perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Risiko asuransi yang pertama adalah risiko murni atau pure risk. Ada ketidakpastian akan terjadinya kerugian. Yang kedua, risiko spekulatif atau speculative risk, di mana kemungkinan mengalami kerugian dan peluang memperoleh keuntungan. Yang ketiga, risiko individu atau individual risk, di mana risiko yang timbul dari kegiatan sehari-hari, risiko pribadi yang terbagi atas tiga, ya, risiko pribadi atau personal risk, mempengaruhi kemampuan seseorang, risiko harta atau property risk, mempengaruhi manfaat atau keberadaan barang, di mana ada terbagi atas dua, kerugian langsung atau kehilangan atau kerusakan barang. Yang kedua, kerugian tidak langsung, di mana kerugian yang terjadi akibat kerugian asal, yaitu biaya transportasi akibat mobil hilang. Yang C, ada risiko tanggung gugat atau liability risk akibat kerugian atau lukanya pihak lain. Prinsip dasar asuransi ada insurable interest, yaitu merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu risiko yang berkaitan dengan keuangan yang diakui dengan sah antara pihak tertanggung dengan suatu yang dipertanggungkan. Yang kedua adalah utmost good faith, yaitu menetapkan persetujuan didasarkan pada itikat baik. Yang ketiga adalah indemnity, yaitu mengembalikan posisi keuangan pihak tertanggung setelah terjadi kerugian. Yang keempat, proximate cause, yaitu suatu sebab aktif, efisien, yang mengakibatkan peristiwa berantai tanpa intervensi kekuatan lain, yang diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen. Yang kelima ada subrogation and contribution, yaitu merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan terjadinya kerugian.
Adanya tujuan asuransi, yang pertama adalah pencegahan kerugian diharapkan, memberikan keuntungan tertentu. Kedua, pencegahan dan perlindungan untuk memperkecil kerugian. Yang ketiga, keikutsertaan masyarakat pada salah satu perusahaan asuransi, maka dapat mengetahui besarnya risiko yang mungkin terjadi dan besarnya kerugian yang dapat dialami. Tujuan penyelenggaraan dana pensiun yang pertama, kewajiban moral, memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Yang kedua, loyalitas. Karyawan diharapkan mempunyai loyalitas dan dedikasi yang tinggi ke perusahaan. Yang ketiga adalah kompetisi pasar tenaga kerja ya, dengan memberikan program pensiun sebagai bagian dari total kompensasi, diharapkan perusahaan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam upaya memperoleh tenaga kerja yang berkualitas dan profesional. Kedua, karyawan, di mana karyawan rasa aman ya, karyawan akan mendapatkan penghasilan pada saat memasuki masa pensiun. Yang kedua, kompensasi yang baik, karyawan mendapatkan tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat berhenti bekerja atau pensiun. Peserta pensiun, setiap orang yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu setiap karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan dan dalam dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja, berhak menjadi peserta berusia sekurang-kurangnya 18 tahun atau telah menikah dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun. Usia pensiun normal, di mana hak karyawan untuk pensiun pada usia paling rendah tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja dengan memperoleh manfaat pensiun penuh. Yang kedua, pensiun dipercepat. Izin pensiun lebih awal sebelum karyawan mencapai usia pensiun normalnya dan tetap mendapatkan masa manfaat pensiun. Yang ketiga, pensiun ditunda, di mana hak atas manfaat pensiun bagi peserta pensiun yang ditunda masa pensiunnya karena tenaga kerja dan pikirannya masih dibutuhkan perusahaan. Ia berhak atas manfaat pensiun meskipun masih bekerja. Yang keempat, pensiun cacat, di mana hak pensiun yang diberikan kepada karyawan yang mengalami cacat dan dianggap tidak cakap lagi melaksanakan pekerjaannya. Metode pembiayaan program pensiun ada PSU-Go atau Current Cost Method, di mana pemberi kerja hanya akan membiayai manfaat pensiun seseorang karyawan begitu diperlukan di luar gaji akhir. Yang kedua, funding system, mengumpulkan iuran baik oleh peserta maupun pemberi kerja. Yang ketiga, single premium funding atau unit benefit method, yaitu biaya setiap peserta program untuk tahun tertentu ditentukan dengan menggunakan faktor anuitas dengan cara menghitung terlebih dahulu nilai sekarang atau present value dari pensiun tahunan peserta setelah memperhitungkan masa kerjanya. Yang keempat, level premium funding, di mana menghitung kenaikan biaya pensiun jika ada kenaikan gaji atau masa kerja yang telah lama, maka jumlah gaji yang dibayarkan biasanya semakin tinggi. Tujuan pegadaian, yang pertama, ikut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, mencegah adanya praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Adapun mekanisme pegadaian, yang pertama adalah nasabah memberikan barang jaminan kepada penaksir
di mana penaksir ini menaksirkan berapa jumlah barang dari jaminan tersebut, sehingga kasir memberikan uang pinjaman, di mana uang pinjaman yang diberikan itu berdasarkan dari penaksir atas barang jaminannya. Di mana kelebihan perusahaan pegadaian, waktu relatif singkat untuk memperoleh uang. Yang kedua, persyaratan yang sederhana. Ketiga, pihak ketiga tidak mempermasalahkan uang tersebut akan digunakan untuk keperluan apa. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.